Maka persamaan untuk momen inersia itu pertama sekali digambarkan seperti ini. Benda bermassa M yang memiliki titik putar dengan jarak R, rumus momen inersianya dinyatakan dengan I. I itu adalah momen inersia sama dengan massa dikali dengan jari-jari dipangkat dengan 2. Di mana I ini, saya buat keterangannya, inilah dia dikatakan sebagai momen inersia. Sedangkan M di sini, ini adalah massanya. Ini adalah massa. Sedangkan R ini adalah jarak benda terhadap sumbu putar. Baik. Selain untuk menyelesaikan momen inersia sistem partikel tunggal, seperti penjelasan tadi, momen inersia juga menjelaskan untuk sistem partikel berjumlah banyak, yang mana merupakan jumlah dari momen inersia masing-masing komponen sistem partikel. Sehingga kalau kita rumuskan dia untuk momen inersia ini juga boleh persamaannya itu adalah sigma. Apa itu sigma? Sigma itu adalah jumlah keseluruhan massa yang ke N dikali dengan jaraknya, jarak yang ke N dipangkat dengan 2. Artinya bagaimana ini? Artinya ini sigma itu adalah jumlah keseluruhan, berarti dia boleh kita buat massa yang pertama dikali dengan jarak yang pertama dipangkat dengan 2 ditambah dengan massa yang kedua dikali dengan jarak yang kedua dipangkat dengan 2 ditambah dengan massa yang ketiga dikali dengan jarak yang ketiga dipangkat dengan 2 sampailah dia nanti ditambah dengan massa yang ke N dikali dengan jarak yang ke N dipangkat dengan 2. Itulah dia persamaannya. Maka momen inersia tidak hanya bergantung pada massa dan jarak terhadap titik putarnya, melainkan juga sangat bergantung pada bentuk benda seperti bentuk batang silinder, bola pejal cincin, dan seharusnya masing-masing memiliki nilai momen inersia yang berbeda. Rumus momen inersia untuk bentuk benda teratur ini telah diketahui dan dirumuskan secara praktis, sehingga memudahkan kamu mengingat dan menghafalkannya. Contohnya itu ada beberapa, akan saya lampirkan gambarnya. Gambarnya itu seperti berikut ini. Baik, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Bola bermassa 100 gram. Bola dengan massa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 100 gram dihubungkan dengan seutas tali. Yang panjangnya 20 cm. Momen inersia bola
terhadap sumbu AB adalah oke. Kita misalkan gambarnya itu seperti ini. Ini dia gambarnya. Inilah dia sebagai porosnya nanti. Inilah dia titik A. Ini dia titik B. Ini dia talinya. Dan disinilah dia bendanya. Dan disinilah dia bendanya dengan masanya tadi itu 100 gram. Maka dari soal ini diketahui yang pertama itu adalah massa. Diketahui itu yang pertama ada massa. Massanya ini adalah 100 gram. Yang kedua diberitahu di sini panjang talinya untuk mengikat yang ini. Atau ini adalah R-nya. Panjang R-nya ini adalah 20 cm. Maka yang ditanya adalah momen inersianya. Berarti kalau ditanya momen inersia, maka saya buat di sini. Ditanya ini adalah momen inersia atau I. I-nya ini berapa? Kira-kira seperti ini. Maka kalau kita selesaikan, oke, penyelesaian. Momen inersia atau I itu rumusnya adalah massa dikali dengan jarak ke sumbu dipangkat dengan 2. Maka kalau kita masukkan masanya itu berapa? Masanya itu tadi bernilai 100 gram. Maka 100 gram ketika kita ubah dia ke kilogram, ingat satuannya itu harus kilogram. Maka 100 gram itu kalau kita ubah ke kilogram nilainya adalah 0,1 kilogram dikali dengan R pangkat 2 atau jarak ke poros pangkat 2. Jarak ke poros itu 20 cm. 20 cm itu kita ubah ke meter, maka nilainya itu adalah 0,2 meter. Tetapi ini harus dipangkat dengan 2, maka nilainya itu adalah 0,1 kilogram dikali dengan 0,2 pangkat 2 yaitu 0,04 meter kuadrat. Maka kalau kita selesaikan 0,1 kali 0,04 itu nilainya adalah 0,004, satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Atau nilainya ini boleh kita buat menjadi 4 kali 10 pangkat minus 3 kilogram meter kuadrat. Oke, itulah dia hasilnya. Oke, itu contoh pertama. Saya buat 2 contoh. Contoh yang berikutnya. Ini tadi nomor 1, maka saya buat di sini dia yang nomor 2. Yang nomor 2, sebuah sistem di bawah ini. Terdiri dari 3 partikel. Maka kalau saya gambarkan partikelnya itu seperti ini. Misalkan ini dia yang pertama dengan M1. Ini dia porosnya. Porosnya ini adalah B. Selanjutnya itu ini dia yang kedua, saya buat di sini M2. Ini dia porosnya, saya misalkan ini adalah Q. Dan satu lagi bendanya itu ada yang di sini. Oke. Ini dia M yang ketiga. Dimana di sini jaraknya untuk massa pertama, kedua dan ketiga sama, yaitu 1 meter. Ini juga 1 meter. Oke, sistemnya ini 3 partikel. Masanya kita misalkan massa yang pertama itu massa yang pertama itu nilainya adalah 2 kg. 2 kg. Massa yang pertama, massa yang kedua itu nilainya adalah 1 kg.
kilogram. Dan massa yang ketiga nilainya ini adalah 2 kilogram. Oke. Selanjutnya tentukan momen inersia tersebut. Maka yang ditanya adalah momen inersia jika pusatnya berada pada yang pertama, poros P. Yang kedua, pada poros Q. Oke, kita kembali lagi ke gambarnya. Gambarnya itu tadi yang ini. Ini kan gambarnya tadi yang ini. Ini dia gambarnya. Maka kamu tuliskan dulu di buku kamu, maka langsung saya kerjakan. Maka kalau dia dikerjakan kira-kira seperti ini. Yang pertama, untuk momen inersia di titik P. Momen inersia di titik P itu bagaimana? Maka kalau kita lihat gambarnya, oke, berarti yang di P ini ada massa yang pertama dikali dengan jaraknya. Jaraknya yang pertama dipangkat dengan 2 ditambah dengan massa yang kedua dikali dengan jarak ke titik P dipangkat dengan 2 dan ditambah dengan massa yang ketiga dikali dengan jarak yang ketiga dipangkat dengan 2. Maka kalau kita masukkan massa yang pertama itu dia adalah 2 kg dikali dengan jaraknya itu ke titik P itu adalah 0, maka kita buat 0 dipangkat dengan 2 ditambah dengan massa yang kedua. Massa yang kedua itu adalah 1 kg dikali dengan jaraknya. Jaraknya itu berapa? Jaraknya itu adalah 1 meter. 1 meter dipangkat dengan 2 ditambah dengan yang ketiga. Berarti massa yang ketiga itu adalah berapa tadi massanya? Massanya tetap 2 kilogram dikali dengan berapakah jaraknya? Jaraknya itu adalah 2 meter, maka kita buat 2 meter dipangkat dengan 2. Maka kalau kita selesaikan 2 kg kali 0 nilainya adalah 0 ditambah 1 kg kali 1 pangkat 2 yaitu 1 kg meter pangkat 2 ditambah 2 kg dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. 4 kali 2 nilainya adalah 8. Berarti 8 kg meter pangkat 2. Maka kalau kita jumlahkan keseluruhan nilainya adalah 9 kilogram meter pangkat 2. Oke, itulah dia untuk pertanyaan pertama untuk poros P yang ini. Sekarang untuk poros Q itu kamu yang mengerjakan. Untuk poros Q atau IQ itu kamu yang mengerjakan. Caranya seperti yang sudah saya buat. Ditambah dengan soal berikutnya. Soal berikutnya akan saya lampirkan berikut ini. Oke, baik. Tugas kamu, silahkan kamu buka video ini, lalu kamu tuliskan mulai dari saya presentasi pertama tadi sampai saya membuat tugas yang terakhir. Semua kamu tuliskan. Maka kamu dengarkan dulu penjelasan saya ini. Penjelasan saya ini kamu dengarkan dengan baik dan kamu tuliskan di buku kamu keseluruhan. Hasilnya nanti kamu foto dan kamu kirimkan ke Google Classroom. Hanya itu aja tugasnya.